Kenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Tidya dan Putra Pratama dan teman saya. Nama saya Basri Sanjoyo dan rekan Saya Irfan Abdi Putra Prasetya. Di sini kita mengambil judul dari Karum Panel Security System. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan jelaskan dari isi dashboardnya. Untuk halamannya sendiri itu dibagi menjadi 4 ya, ada home, profil, login, dan sistem. Untuk tampilan pertama yang home ada nama kelompok ya, kelompok 1. Lalu untuk judulnya sendiri yaitu electrical panel room system, security system. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu ada ruang panel listrik merupakan area berisiko tinggi karena adanya tegangan listrik. Potensi arc flash serta kebutuhan clearance atau jarak aman itu dalam proses infeksi maupun perbaikan. Akses yang tidak aman di area ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang serius. Resiko tersebut dapat diperparah dengan misalnya prosedur kerja maupun kondisi darurat seperti pekerjaan terpleset, jatuh, atau mengalami pingsan saat berada di dekat panel listrik. Oleh karena itu, sistem monitoring ini dirancang untuk mendeteksi keberadaan orang, mengukur jarak aman terhadap tegangan panel listrik, serta memberikan peringatan atau alarm cepat apabila terdeteksi kondisi bahaya. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu kita mengambil studi kasus yang dilakukan di ruang panel listrik yang dilengkapi dengan kamera dan sensor ultrasonik. Kamera sendiri berfungsi untuk mendeteksi keberadaan teknis serta mengalami pose tubuh saat teknisi masuk ke ruangan. Nah, lalu LED 1 sendiri menyala sebagai indikator keberadaan. Lalu sensor ultrasonik sendiri itu digunakan untuk mendeteksi jarak terhadap teknis terhadap CPU utama. Jika teknisi berada di CPU utama, sistem memeriksa pose tubuh. Lalu jika tidak berdiri, buzzer akan aktif sebagai peringatan bahaya. Lalu jika berdiri, LED 2 akan menyala sebagai posisi tanda aman. Apabila teknisi mengangkat LED 3 dan LED 4 menyala bergantian sebagai indikator bahaya. Indikator ini hanya dapat dinonaktifkan oleh operator kamera untuk memastikan kondisi kembali aman. Lalu untuk di halaman selanjutnya itu ada profil. Di sini ada nama kelompok kita dan foto kelompok kita. Lalu yang kedua ada login. Baik, di sini pada login sendiri itu harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Untuk username-nya masuk dan passwordnya yaitu masuk. Nah, di sini ada judul juga dari project yang kita ambil yaitu electrical panel room system security. Lalu di sini ada tampilan kamera yang terindikator di kamera laptop. Lalu di sebelah sini ada PB on dan PB off. Di sebelah sini ada menghentikan tangan apabila tadi yang sudah saya jelaskan, apabila ada yang angkat tangan itu dia akan menyala. Lalu di sini LED 1 ini untuk mendeteksi orang. Pada saat dia mendeteksi orang dia akan aktif. Lalu LED 2 yaitu untuk jarak ya, ini tergantung dari sensor ultrasonik yaitu kurang dari 150 cm. Lalu LED 3 ini, LED 3 dan LED 4 akan nyala bergantian. Oke, di sini ada jarak juga. Jarak ini kita tergantung juga dari sensor ultrasoniknya, kita ambil datanya berapa. Lalu ada pose juga. Untuk pose sendiri itu ada 2 yaitu not standing dan standing. Not standing ini apabila kita duduk atau jongkok, lalu untuk standing sendiri yaitu berdiri. Nah, lalu di sini ada buzzer juga. Buzzer ini akan on apabila ada orang itu kurang dari 100 meter dengan pose berdiri. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sistem tersebut. Di sini ada kamera, yaitu dia mendeteksi pose tubuh dan gerakan tangan. Jadi langsung saja pada saat kamera mendeteksi adanya orang, maka LED 1 akan mati, dan pada saat tidak terdeteksi adanya orang, maka LED 1 akan mati.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasinya. Jadi di sini ada kamera yang akan mendeteksi pose dan gerakan tangan. Lalu di sini ada jarak dari sensor ultrasonik tersebut. Lalu di sini ada LED satu yang nyala karena di kamera tersebut mendeteksi adanya orang. Jika di LED satu tidak mendeteksi adanya orang, maka LED satu akan mati. Dan untuk LED 2 dia akan nyala saat sensor ultrasonik tersebut mendeteksi jarak di bawah 150 cm. Nah, di sini jaraknya di bawah 150 cm dan LED 2 menyala. Dan untuk LED 3 dan 4 itu akan nyala ketika ada gerakan tangan yang mengangkat ke atas, maka LED 3 dan 4 akan mati. Nah, berikut saya contohkan ini LED 3 dan 4 dalam keadaan mati, dan pada saat saya mengangkat kedua tangan saya, LED 3 dan 4 akan menyala secara bergantian. Nah, lalu di sini ada buzzer, di mana buzzer tersebut akan nyala jika sensor ultrasonik mendeteksi di bawah 100 cm dan pose tubuh yaitu dalam keadaan not standing. Nah, di sini buzzer menyala pada saat keadaan pose not standing dan si sensor ultrasonik mendeteksi di bawah 100 cm untuk tanda bahaya. Sekian presentasi dari penjelasan dari saya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan program yang kita gunakan untuk membuat dashboard dan untuk memprogram dari ESP-nya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah dari desktop-nya sendiri. Di sini kita menggunakan desktop untuk memprogram Python-nya untuk memanggil kamera open host dari laptopnya sendiri. Di sini kita membuat programnya, di mana kita menggunakan broker HFMTP untuk supaya nanti Python-nya bisa terhubung dengan Node-RED, karena kita juga menggunakan Python sendiri untuk Node-RED. Di sini kita juga menggunakan device ID-nya itu adalah ESP8266.001. Sini adalah untuk vision sendiri, program vision sendiri. Kemudian kita juga menggunakan MQTT Mosquito untuk sebagai localhost-nya, komunikasi localhost. Di sini kita menggunakan HTML untuk home, kira-kira seperti ini. Bisa dilihat itu ada profilnya sendiri. Kemudian di sini ada index HTML untuk program desain dari dashboard sistemnya. Yang tadi dijelaskan dengan saya. Di sini adalah kita membuat HTML untuk dashboard login yang telah dijelaskan saya juga tadi. Di sini ada profil yang dimana tadi terdapat foto yang kita buat, yaitu mendesain dashboardnya tersebut. Kemudian di sini ada style CSS untuk mendesain dashboardnya itu untuk kita edit sedemikian rupa. Di sini adalah desain-desain yang kita gunakan kayak tema, terus foto-foto yang kita masukkan ada di CSS ini sendiri yang memanggilnya. Di sini kita ada radius, lebar dari dashboardnya, kita ngatur dari CSS ini sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan dari Arduino IDE-nya. Sini Arduino IDE-nya menggunakan WiFi atau Proker HFMK, yaitu untuk komunikasinya, di host-nya. Kemudian di sini ada untuk stringnya, untuk visinya yang kita komunikasikan ke ESP-nya nanti. Kemudian di sini ada deklarasi pin dari LED yang kita gunakan pada hardware. Kemudian di sini kita membuat programnya. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian aplikasinya sendiri. Jadi kita juga membuat desain di Node-RED sendiri, itu seperti ini. Kita membuat dashboardnya terlebih dahulu.
Kemudian kita nanti supaya data dari sistem ini diproses ke Google Sheet, karena kita menggunakannya untuk ke Google Sheet juga. Jadi kita menggunakan ini supaya dia mengirim setiap 10 detik sekali. Kemudian dari sistem yang ini kita gunakan di sini. Nah, nanti dia akan mengirim ke Google Sheet setiap 10 detik. Nah, nanti kita juga dapat melihat dashboard IoT-nya dari Natar sendiri, yaitu ini. Ini adalah jaraknya, jumlah orang yang terdeteksi oleh 1 orang, posenya penuh karena di sini kameranya tidak mendeteksi pose. Sorry, tadi ada kesalahan. Di sini ada posenya ada standing atau no, atau di sini ada pattern atau tanda aktif atau tidak. Di sini karena sudah terdeteksi angkat tangan, maka pattern atau aktif atau LED atau LED 3 dan LED 4 sedang menyala secara bergantian. Kemudian untuk Google Sheet sendiri yaitu seperti ini. Sini karena kita belum deploy, jadi di sini saya akan menunjukkan yang tadi, yaitu untuk bagian splitnya sendiri, karena kita mengatur di sini setiap 10 detik kita menggunakan ini untuk mengirim data dari function ini ke spreadsheet-nya sendiri. Pertama kita mengatur linknya di spreadsheet, kita taruh sini, kemudian sini menggunakan kontainer atau fix dari akun kita, terus kita down sini, terus kita ke spreadsheet-nya. Sini. Jadi setiap data yang terjadi pada sistem akan dikirim ke spreadsheet setiap 10 detik untuk dashboard data. Yaitu ini adalah waktu, tanggal, ada jamnya sendiri, kemudian ada nama dari punya kita, ini ada kuliah SPO-nya, terus ada jarak dari sensor ultrasoniknya, kemudian adalah ini adalah jumlah orang yang dideteksi oleh kamera, kemudian ini adalah posenya, standing pada posisi sekarang, ada buzzer on, buzzer kondisi on karena ini standing dan jaraknya di bawah 100. Kemudian saya akan menjelaskan dari karena kita juga belum publik dashboard yang tadi dilaksanakan saya akan menjelaskannya sedikit. Di sini kita mempublik menggunakan porter lokal tanggal, yaitu kita masukkan ke perintah terlebih dahulu, kita enter. Di sini nanti dia akan mengeluarkan link untuk link publiknya. Di sini untuk link publiknya sendiri adalah yang ini. Link publiknya kita akan copy dan juga di sini. Kita akan coba buka. Untuk link publiknya sendiri ada seperti ini. Jadi dia itu sama seperti tadi, ada mode home, kita bisa buka mode home. Ini lagi loading. Ini ada mode home juga. Ini kita buka di sini tadi, kita paste di situ. Ada mode home-nya juga. Jadi ini mode home, ada sama seperti tadi, ada latar belakang sistemnya juga, ada prinsip kerjanya. Kemudian di sini ada profil. Kita buka profil, yaitu ada ini, ada kelompok, kemudian ada logo juga hampir sama persis. Kita ini ada loginnya, ini untuk sistemnya. Nah, kita belum bisa masuk karena kita juga belum memasukkan username dan password. Jadi dashboard lokal sama public juga kita harus loading terlebih dahulu. Ini setelah kita di sini ada yang ditampilkan adalah public mode, yaitu yang berarti dashboard ini adalah sedang dalam mode public. Public mode ini ada tanggalnya, hampir sama kayak tadi, cuman di sini ada perbedaan tempatnya aja. Tadi di sini ada kamera, di sini langsung PB off, PB on atau
Ini ada sistem peringatan dari yang angkat tangan, jarak, sama pose, kemudian kondisi LED taruh di bawah sama buzzer. Kalau yang lokal tadi dia langsung ada kamera, bedanya. Kemudian ada mode lokal mode. Sedangkan kalau yang public dia public mode. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait sistem yang kita gunakan dan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk sistem yang telah kita rancang. Sekian dan terima kasih. Jelaskan hardware-nya sendiri, yaitu di sini kita menggunakan ESP8266, kemudian ada LED 1. Di sini gara-gara kamera mendeteksi orang, ini saya bisa lihat LED 1, LED 2, LED 3 dan LED 4. Di sini karena jaraknya itu ini adalah jarak yang dideteksi. Kalau LED 2 ini tadi, sini bisa saya jelaskan lagi. Di sini karena kamera mendeteksi ini jarak mendeteksi 154 dan maka yang hidup pada LED 1 karena kamera mendeteksi adanya orang. Nah, kalau saya mendekat di sini, nah LED 2 akan hidup juga. Ini kita stop dulu ini. Di 2 di 1 juga akan hidup, kamera mendeteksi saya dan sensor ultrasonic mendeteksi jarak saya kurang dari 150. Di sini kita akan mencoba LED 3 dan LED 4-nya. Di sini LED 3 dan LED 4 akan hidup kalau saya angkat tangan ini, angkat tangan, nah maka dia akan hidup secara otomatis juga. Kemudian untuk buzzernya, di sini saya akan mencontohkan saya posisi standing. Ini karena posisi saya sedang standing dan walaupun jaraknya sudah di bawah 100, ini. Nah, karena kamera mendeteksi saya standing juga, ini saya sedang standing. Nah, kalau saya standing, maka buzzer akan hidup. Ini saya sedang standing. Kalau saya standing, dan dan jaraknya mendeteksi di bawah 100, maka buzzer akan hidup. Kalau walaupun posisi saya standing, kalau jaraknya masih dalam batas aman, buzzer tidak akan hidup. Kecuali saya standing dan buzzer dan ultrasonic mendeteksi di bawah 100, maka buzzer akan otomatis hidup. Mungkin sekian dari penjelasan hardware. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.